Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian yayasan, pengurus jamaah al-muawanah, bapak penghulu, bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Sahara Ile Bawa Bagi, Bermi Timur dan sekitarnya. Hadirin al-hadirat, majlis ilmu, majlis zikir, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah rahimakumullah. Kembali kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa Tabrani an Umaymata maulati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Umaymah budak baginda Rasulullah sallallahu. Qalat, beliau berkata, kuntu asabu ala ra'si Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Umaymah, menuangkan air ke atas kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu'ahu, saat beliau berwudu. Fadakhala rajulun, maka seorang laki-laki datang. Faqala, maka laki itu bertanya, berkata kepada Nabi sallam, ausini, beri aku wasiat, wasiati aku wahai baginda Rasul. Faqala, maka berkata Nabi SAW, la tusyrik billahi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Allah. Wa in qutita, meskipun engkau dipotong, meskipun disiksa, meskipun dipenggal, dibunuh, tidak baik sampai menyekutukan Allah atau berpindah agama, berpindah keyakinan. Wa hurikta, ataupun engkau dibakar, bin nari, dengan api. Wala ta'si walidaika, dan janganlah, niki nasihat kedua, janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tua. Wa in amaraka, meskipun kedua orang tuamu memerintahkanmu, antu khalliya min ahlika wa dunyaka, supaya engkau keluar dari keluargamu dan duniamu, fatukhallihi, maka keluarlah. Wala tashrabanna khamra, dan janganlah kalian meminum khamar. Fa innahu miftahu kulli syarrin, maka sungguhnya minum khamar itu adalah kunci
ya, segala ruan keburukan, kejahatan. Wala tatrukanna salata muta'ammidan, dan janganlah engkau meninggalkan solat dengan muta'ammidan, sengaja. Faman fa'ala zalika, maka siapa yang melakukan itu, faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi, al hadis. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, atau perlindungan Allah, terbebas dari orang itu, dan orang itu pun terbebas dari perlindungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat wasiat baginda Rasulullah saat pertama, jangan menyekutukan Allah meskipun kita disiksa. Saat kedua, jangan berdurhaka, bermaksiat atau durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, janganlah kalian meminum khamar. Dan yang keempat, janganlah kalian meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja. Jadi 4 perkara niki termasuk dosa belik. Ada yang terbaik jauhi. Lamun terjalani pegawaian sabaru niki, faqat baru'at minhu zimmatullah. Tentu mereka niki tidak akan mendapatkan perlindungan Allah dunia, terlebih lagi oleh negeri akhirat. Wa Abu Nuaimin, man taraka salata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, yakni dengan sengaja, kataballahu ismahu ala babin nari, maka Allah menulis namanya di atas pintu neraka. Saya tinggalan sembahyang dengan tanpa alasan. Jadi narak sandik sembahyang niki karena uzur, dan yang kedua karena muta'ammidah. Lamun uzur, misal contoh ketidemah, sendik eman datang waktu zuhur, tidem lolo sampai asar, maka ia disebut uzur lantaran ketideman atau kelupaan. Maka dia tidak berdosa, tapi wajib qadha sembahyang. Nah, yang disebut dengan muta'ammidan, sengaja meninggalkan sholat, datang zuhur, memang dimilih gawe, sampai datang asar, ndik gawe asar, sampai maghrib menuduh tanpa ada penyesalan. Maka orang-orang niki, kata baginda Rasulullah SAW, namanya sudah tertulis di atas pintu neraka. Mimma yadkhuluha, termasuk di antara orang yang akan memasuki neraka. Tidak terbaik. Tulis saran atas pintu neraka. Wa Tabrani wal Baihaqi, man taraka salata, barang siapa yang meninggalkan salat, fa innama watar ahlahu wa malahu, maka hanya saja ia merugikan keluarganya dan hartanya. Saya tinggalan sembayang, maka ia rugi, keluarga rugi, harta benda rugi. Yohi kemben keluarga rugi. Karang tersampean lemun solah sembayang, insyaallah milu solah selepuan, ucapan milu solah, pegawaian milu solah, segala macam solah lemun sembayang sehingga lemun tinggalan sembayang berarti selepuan den solah, ucapan milu den solah, sifat milu den solah, sehingga keluarga tentu den solah jeri. Harta benda telang keberkahan lantaran meninggalkan sembahyang. Maka seandainya mungkin ada permasalahan keluarga, mungkin ada permasalahan kaitan harta benda, bisa jadi sebab niki karena hubungan kanca di sida Allah kurang sholah lewat jalur sembahyang. Maka terpesolah sembahyang. Seandainya pun di arah harta lagu tetap tertenang lantaran Nabi isolah carat sembahyang. Inti niki ati,
tidak menjamin harta luit. Apa kena harta luit lagu hati ndik tenang, nggih. Apa kena berduit jabatan segala macam lagu hati tenang ndik tenang. Maka harta ndik berduit jabatan ndik berduit lagu kita dekat dengan Allah tenang hati, nggih. Nah niki makna. Wal Hakim an Ali annahu qala wallahi ya ma'syara Quraisy, demi Allah wahai orang-orang Quraisy, la tuki munnah as-salat, hendaklah kalian mendirikan salat, wala ta'tunna zakah, dan menunaikan zakat. Au la ab'asanna alaikum rajulan, atau aku akan mengutus kepada kalian laki-laki, fayadribu a'naqakum, maka laki itu akan memenggal lehermu, ala din, atas agama. Nikilah riwayat dari Al-Hakim an Ali, ketegasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW ketika meninggal dunia digantikan oleh khalifah pertama yakni Abu Bakar. Nah, ujian yang diperoleh oleh Abu Bakar, banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak mau membayar zakat, sehingga inilah yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ada sebagian yang menganggap dirinya sebagai nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh niki Musailamah al-Kazzab, Musailamah sang pendusta. Maka tentu lemun temele gawe kebaikan niki ndek tebawa ndek paksa, harus terpaksa. Ya kembek guru kita almarhum bun sampai dari sisi ilmu luar biasa, secara ilmu tauhid beliau kuasai syariat, secara tasawuf selepuan, alhamdulillah. Kenapa? Karena saat masih muda jarin paksa sendiri. Ketika kebanyakan anak-anak muda niki demen dengan kehidupannya, ingin menikmati, menuruti hawa nafsunya, beliau paksa sendiri, ndak mele gawe untuk mengikuti hawa nafsu, berajah. Bahkan beliau wujudkan semangat nuntut ilmu niki, lalu ngaji lampak dari Tegal ke Kediri, tinggal tetung makin berde motor doang ebuk lo sekolah, lalu ngaji kepeng arak niki di arak kendaraan lah, semangat lampak tiap jalur. Bahkan cerita ketika beliau ingin memiliki satu kitab ndek berdua kepeng, sehingga kita baton tulis saking semangat milih tahu, harus paksa supaya bisa mendapatkan keberkahan, harus narak mujahadah. Tidak apa cukup sekadar lalu beraja, lalu sekolah, harus ada istilah mujahadah, riyadhah, terlawan hawa nafsu niki. Hawa nafsu ingin mai penidam, maka lawan, harus ngasuh. Mai penidam jam 3 malam, ngasuh beliau. Hawa nafsu niki adin besuh baik setiap saat, maka beliau puasa. Hawa nafsu niki ingin hidup tenang, malas, maka beliau paksa dengan berajah. Maka layaklah, pantaslah beliau mendapatkan napiaran gelar sampai tersebut guru sampai hajat, disebut guru. Nikilah perjuangan beliau, harus terpaksa. Amut ndek paksa diri, diikuti hawa nafsu niki lolos. Termasuk hal niki, lemon ndek paksa, ndek temungkin dia nyampe le tempat niki, apalagi sampai sejelo dua jelo ndek hadir bu menikmati tadi hadir, seterus alpa tato ndek hadir ngaji, nane mau ngaji ndek sembal nih, wah pira jelo kena ngaji bu, lolos terus. Mah kena ndek sembal ndek mah ngaji.
Maka nyak hadir pira kali atau dek hadir mungkin karena uzur ngaji bisila nggih. Dek tebedui absen harus tabsen ini Bu hukum nggih. Tok jadi hukum nggih. Ngaji bisila nggih. Maka barasa baru sampun tersampean niki adalah kebiasaan tradisi sak solah nggih. Mbem tok dait dengan sak hol zikir ngaji tiap malam sampai jam 12 dia harap membam lepet nggih. Are Lombok Tengah menuh dia harap nggih. Lombok Timur, Jawa, arak hol nggih. Lagu sekali kebanyakan. Niki sampai beluk puluh lebih nggih. Lah lemun tendek benar-benar kuat, ndek ikhlas, ndek sabar, lah sengke ngaji tiap malam langan isak tukul sampai jam 12 lebih nggih. Apa lagi ikuti bara almarhum lek sampai jam 2. Tiang disanggup masih endah nggih. Ya berjulu. Tiang dah masih harap tugas kelemak nggih. Jare naden jalah. Seandainya pun jam 2 selesai sila masih. Lagu makin pengajian jam sekit. Lah selepu nganggu-nganggu ipah nggih. Nganggu kembing, nganggu tinduk ternyata. Maka rata-rata atau apa istilah akal teniki mun jam semene masih tahu bedengah masih utama mun jam 12 jo ke atas wah din bau nggih woi redup maka ya butuh pejulu baru mulai baru selesai nggih lemun sampai jam 2 tertutup tangan seke 2 berkurang jamahan nggih bupa seminggu sendikman selesai busang musola ni doang jaga hadir terus nggih. Niki intin pokok tengaji buat amala buat zikir buat jalani pegawaian masing-masing nggih. Apalagi makin musim hujan banjir malik nggih. Bangkat wah berai selepuan petani akan disibukkan dengan ngaruh ngampar apa endah nowo nggih. Mulai jaga berkurang lemak jamah kelelahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tetap tekicani istiqomah. Niki nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bazar la sahma fil islami. Tidak ada bagian di dalam Islam. Jerinde narak bagian di dalam Islam. Ini bahaya nih kalimat nih nggih. Ndek berdua bagian. Ibarat makin arak undangan khusus. Bu arak selung-selung datang ndek mau bagian langan undangan nih. Lah iya kena men. Ibarat terusir bukan berada dalam kelompok. Tidak ada bagian di dalam Islam siapa? Liman la sholata lahu bagi orang yang tidak sholat. Nggih. Anteparan Islam niki ciri-cirinya bersyahadat sholat lah ni Islam ni lagu ni sembahyang maka tidak ada bagian di dalam agama apa tak berah sembahyang zuhur 5 menit selesai bare asar 5 menit selesai maghrib 5 menit kali 5 selai menit sembahyang nggih lagu lemu tegawe pegawaian berat luar biasa lelah berjam-jam mampu lemun sembahyang ada 4 gerakan nganjang apa endah ruku nganjang malik nggih tidak terus sujud butukul enggak nampak nganjang ruku sujud sujud ruku 4 gerakan nggih. Dan itu untuk memperbaiki diri sebab diri teniki ada 4 unsur api, unsur angin, dan kita perbaiki endah unsur sara alam nih. Alam niki pun ada 4 unsur niki nggih. Alamun sholah sembayang insyaallah kita sehat sholah selepuan alam niki maka insyaallah aman hidup. Wala sholata liman la wudu'a lahu dan tidaklah sholat bagi orang yang tidak ada wudhu. Niki menunjukkan penting saran bersuci. Syarat sah sembahyang niki harus bersuci. Berbagai cara bersuci, salah satunya dengan cara berwudu. Maka ilmu wudu niki penting.
Lemun dek tak cara nuduk, maka dek sempurna wuduk. Bu makin tersembayang, bisa jadi sembayang pemilu dek sempurna. Maka solat wuduk pun juga harus solat, sehingga butuh ilmu berbicara ibadah yang baik dan benar. Wa Ahmad mursalan arbaun empat perkara faradahunallahu fil Islam yang Allah fardukan akan empat itu fil Islam, di dalam agama Islam. Paman ata bisalasin, maka barang siapa yang menjalankan 3 saja, baru 4 tersebut si baginda Rasulullah lagu telu lolon gawe, lam yugniyanna anhu syai'an, maka tidak memberi manfaat sedikit pun, hatta ya'tiya bihinna jami'an, sehingga ia menjalankan yang 4 itu jami'an, semuanya. Jadi gawe telu maka din sempurna, harus 4. Bisa 4, pertama as-salatu, sembahyang, wa zakatu, zakat, tentu bagi yang sudah mampu atau sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Wa siyamu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjul bait, dan haji ke tanah suci bagi dengan mampu. Jerin 4 niki, amun syahadat tu jelas. Saya ingat kembali dakan dia tersebut syahadat tu otomatis, dan mungkin sembahyang amun dia bersyahadat. Maka orang yang menunaikan 4 niki sempurnalah Islamnya. Pertama sembahyang, kedua zakat, ketelu puasa Ramadan, dan keempat menunaikan ibadah haji. Wal asbahani man taraka salatan muta'ammidan, mirip-mirip hadis niki, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, habitallahu amalahu, Allah menyia-nyiakan amalnya, artin sia-sia. Arak dengan tinggalan sembahyang, lagu sengaja dengan meninggalkan sembahyang, maka amal niki sia-sia, kebaikan sak lain. Niki meskipun arak pendapat mengatakan arak dengan di sembahyang lagu gawain kebaikan, tetap terima kebaikan niki. Lagu arak masih hadis mengatakan sembahyang dia gawe bu kebaikan sak lain gawe, maka dia kena kebaikan sak lain. Ikembek karena inti dia gawe, yakni ibadah sembahyang. Wa bari'at minhu zimmatullahi, dan terbebas darinya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ndek terjaga, ndek terlindungi apa kena hidup, amun ndek terlindungi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'a ila Allah azza wa jalla taubatan, sehingga ia kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Jadi bapak ibu-ibu mungkin harap baik sak kelolosan lek sembahyang bu makin melen bertobat, berbicara tentu menyesal, perbanyak istighfar, buat berusaha kodok sembahyang sak pira sak yakini telah ketinggalan niki. Sandet selesai sembahyang zuhur, rombok malik sembahyang zuhur, bare asar malik sembahyang asar, kodok sak lain. Meskipun arak masih pendapat mengatakan lemun tuah tinggalan sembahyang saleh bu makin bertobat, nyesel loh kepada Allah bu nendek ulangi, ndak tinggalan artin de tuah sembahyang bu tepeju sembahyang ke berikutnya. Asa paling solah kodok doh, ada yang benar-benar yakin, ada yang sempurna taubat ni. Wa Tabrani man taraka sholata faqad kafara jihara, barang siapa yang meninggalkan solat maka sungguhnya ia kafir secara nyata. Ini Malik tegas. Sampun tiang sampean makna dengan meninggalkan solat maka dianggap kafir, niki arak pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan kafir, tegas. Pendapat yang kedua mengatakan kafir amali, secara amal kafir, karena terbandingan kancil dengan kafir asli, ndek sembahyang dengan kafir asli. Bu iya, ndek sembahyang berarti mirip secara amal. Ia pun tersebut kafir amali, tetapi tetap dianggap
beriman, karena masih mengakui solat niki adalah ibadah. Solat niki adalah wajib. Tetapi lamun pegawaian den sembahyang buat dalam angan dia tidak menetapkan solat niki sebuah kewajiban, den wajib pun, ia tersebut sebagai kafir hakiki. Maka bahaya ya, ketika apa yang Allah sudah tetapkan akan kewajibannya buat anggap kena den wajib, maka ini yang disebut dengan murtad ya. Memenah murtad, keluar dari Islam, nepi pun orang kebaikan sasampun tegawek terhapus. Bisa narak dengan murtad umur 60 tahun, pecun ibadah, langan baru balik sampai umur 60 terhapus, dia harap kena okay. Tetapi orang yang murtad itu tetap dikenakan kewajiban sembahyang, puasa, lagu lamun gawek den sah okay. Nah misal 5 tahun murtad, maka selama 5 tahun niki harus kodok sembahyang selama 5 tahun, harus kodok puasa selama 5 tahun. Pokok beruan pegawaian sanden gawe amal soleh selama 5 tahun harus kodok okay. Niki lah ruan bahaya dari murtad. Beda lemon dengan misal kafir buntama Islam okay. Maka den perlu kodok sak den wah gawe lain okay. Bubarun tamu Islam bu mati din wah man gawe kebaikan lagu beriman, maka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga ya. Niki janji Allah. Tapi jangan kita menetapkan wajib bagi Allah memasukkan orang soleh ke surga, din wajib bagi Allah ya. Atau kita menetapkan wajib bagi Allah memasukkan ahli maksiat ke dalam neraka ya. Jarin Allah epik surga, Allah epik neraka. Apakah Allah mau masukkan orang soleh ke dalam surga atau ke dalam neraka? Terserah Allah, ya epik surga okay. Atau Allah akan masukkan ahli maksiat ke dalam surga, masih bau, terserah Allah epik okay. Tetapi ada janji Allah, lemun soleh insyaallah surga, lemun ahli maksiat maka neraka. Tapi tidak wajib bagi Allah memasukkan orang soleh ke dalam surga okay. Wa Ahmad bisanadin sahihin lakinna fihi inqita, la tatrukas salata muta'ammidan fa innahu man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi wa rasulih. Wa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fi tarihi mauqufan ala Ali radhiyallahu anhu qala man lam yusalli maka bahwa kafirun, siapa yang tidak salat bahwa kafir, artinya kufur kufur nikmat. Wa Muhammad bin Nasir wa Ibnu Abdul Bar mauqufan ala Ibni Abbas man taraka salata faqad kafar. Mirip-mirip doang niki hadis nggih. Wa Ibnu Nasir mauqufan ala Ibni Mas'ud qala man taraka salata fala dina lahu. Siapa yang meninggalkan salat maka tidak ada agama untuknya. Wa Ibnu Abdul Bar mauqufan ala Jabir man lam yusalli fa wa kafir. Wa Ibnu Abdul Bar wa ghairu mauqufan ala Abi Darda qala la imana liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Tidaklah beriman bagi orang yang tidak sholat, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Ibnu Abi Syaibah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata faqad kafara. Wa qala Muhammad bin Nasar sami'tu Ishaqa, aku mendengar Ishaq yaqulu, ia berkata sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarikas sholati, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat kafirun, kafir. Wa kadzalika kana ra'yu ahlil ilmi, begitu juga pendapat ahli ilmu min ladunin Nabi sallam, dari sejak baginda Rasulullah sallam, anna tarikas sholati amdan min ghairi uzrin, barang siapa yang meninggalkan, bahwasanya meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada alasan syar'i,
hatta yazhiba waktuha, sampai waktunya hilang, selesai, habis. Kafirun, maka kafir, kufur. Wa qala Ayyub, tarkus sholati kufrun, meninggalkan sholat sebuah kekufuran. La yahtalifu fihi, tidak ada perbedaan pendapat di antaranya. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Maka datanglah sesudah mereka itu khalfun, yakni generasi atau pengganti, adaa'us shalah, mereka melalaikan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapati goya, menemukan tersesat, ya. Illa man taba, kecuali bagi orang yang bertaubat. Niki ayat niki menjelaskan generasi yang datang setelah mereka itu generasi yang melalaikan sembahyang. Nah, lamun wah melalaikan sembahyang pasti bercampur kancing mengikuti hawa nafsu. Cek baik, nggih. Lamun wah ndek sembahyang maka pasti wah ikuti hawa nafsu, maksiat segala macam, ya. Tapi kalau dia sholat, insya Allah dia bisa kendalikan hawa nafsu. Lagu seandainya pecu sembahyang masih baik gawe maksiat, berarti cara sembahyang kurang sholat, tidak sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Mas'ud, laisa makna adauha, ya, tidak hanya makna adauha mereka melalaikan sholat, tarakuha meninggalkan sholat bil kulliyah, ya, dengan makna menyeluruh, walakinna akharuha an auqatiha, tetapi mereka mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi ente nampak makna melalaikan sholat, mereka tinggalkan sholat, tetapi mereka mengakhirkan waktu, ya. Zuhur berdua waktu, asar berdua waktu, lagu mengakhirkan waktu sholat. Wa qala Sa'id bin Musayyab, imamut tabi'in, berkata Sa'id bin Musayyab, imam, pemimpin para tabi'in, ya. Huwa, beliau, an la yusalliya zuhr, ya. Beliau berkata bahwasanya tidaklah seseorang sholat zuhur hatta ta'tiyal asr, ya, sehingga datang waktu asar. Niki sembayang zuhur ndek gawe sampai datang asar. Wala yusalliyal asar ilal maghrib, dan tidaklah sholat asar ilal maghrib, sampai datang maghrib. Datang waktu asar ndek gawe sampai datang maghrib. Wala yusalliyal maghrib ilal isya, datang maghrib ndek sembayang maghrib, datang isya. Wala yusalliyal isya ilal fajri, dan ia tidak sholat isya sampai fajar. Wala yusalliyal fajra ila tulu'i syams, dan ia tidak sholat fajar sampai terbit matahari. Yani jerin 5 kali sembayang dalam sejelo semalam lolos. Datang zuhur lolos, asar lolos, sampai seterus. Faman taba wa huwa musirrun ala hazil halah, dan siapa yang taubat dan ia musirrun, yakni bersikeras, ala hazil halah, atas keadaan ini, maksud terus dia meninggalkan kebiasaan sandin wah gawe sembayang niki, walam yatub, dan ia tak sempat bertaubat, au adahullahu, ya, Allah menjanjikan kepada orang itu bagyun, ya, kesesatan. Bagyun, wahwa wadin, ini ada nama wadin, lembah. Allah siapkan lembah pin jahannam, di neraka jahannam. Ba'idun, yang sangat dalam atau jauh, qa'ruhu, yakni dasarnya. Jarin
lembah yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang lolo sembayang niki di neraka jahanam. Syadidun iqabuhu, yakni sangat berat siksanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah ya anak-anak kalian melalaikan kalian, wala auladakum an zikrillah, dan jangan pula melalaikan akan kalian oleh anak-anak kalian, harta kalian dan anak-anak kalian, an zikrillahi, dari zikir kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai harta-harta kalian melalaikanmu dan anak-anakmu melalaikanmu an zikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, faulaika humul khasirun, maka pasti mereka al khasirun, rugi. Piranton rugi lema ele akhirat. Qala jama'atun minal mufassirin, ya, berpendapat sebagian besar dari kelompok orang-orang mufassir, al muradu bi zikrillahi huna as-shalawatul khams, maksud daripada berzikir di sini adalah salat yang 5 waktu. Jangan sampai harta anak-anak melalaikanmu dari zikir kepada Allah, arti dari sembahyang sak-5 waktu. Paman istaghala anis salati fi waktiha, maka barang siapa yang sibuk anis salat, daripada salat fi waktiha, di dalam waktunya, bimalihi, dengan sebab harta, pas sembahyang datang waktu sibuk isi rungu harta, kabaihi, seperti jual beli, ya, auson hatihi, atau dalam keadaan memproduksi sesuatu, arak pegawaian, pokok pegawaian yang berkaitan dengan harta benda, awaladihi, atau berkaitan dengan urusan anak-anaknya, kana minal khasirina, adalah ia termasuk orang-orang yang rugi, dilalaikan karena harta ataupun anak. Walihaza qala sallallahu alaihi wasallam, karena ini baginda Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu, sepaling awal, ya, perkara yang nanti akan dihisab, dihitung, ya, kepada hamba ila jalo kiamat, min amalihi, dari amalnya, salatu, adalah salat. Arak puasa, arak zakat, arak haji, sembahyang, lagu sak pertama tecek, teketua, terhisab adalah berkaitan dengan ibadah sembahyang. Fa in saluhat, maka jikalau baik salatnya, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguhnya ia beruntung, ia menang, ya. Wa in naqasat, dan jikalau kurang atau tidak melakukan salat, ya, faqad khaba wa khasura, maka sungguhnya ia kecewa dan rugi, pasti kecewa, pasti rugi. Wa qala ta'ala, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Dengan sembahyang doang disebut celaka. Allazina hum, kembali dengan sembahyang disebut celaka, allazina hum an salatihim sahur, yakni orang-orang yang ketika solat mereka itu dalam keadaan sahun, lalih. Qala sallallahu humul lazina yuakhiruna sholata an waqtiha, makna mereka yang lalih dalam solatnya itu adalah orang-orang yang menunda-nunda solat an waqtiha, dari waktunya. Itu tuh sembahyang nih, lagu ia ngelalian waktu di akhirat, zuhur, asar, jam 3 lebih, jam 3 tahun sembahyang, sembahyang asar, naru maghrib tahun gawe asar, pokok ni ingin paham, iselu abareh bejul, meskipun masih waktu lagu kebiasaan melalaikan, mengakhirkan waktu.
Dalam ulama tafsir lain makna sahun niki ketika dia sebelum sembahyang lalih. Mbekanan sebelum sembahyang lalih tidak sempurna dalam memenuhi syarat-syarat sah sembahyang. Misal contoh bersuci, aden sah sembahyang harus bersuci. Ternyata ndak sempurna cara berwudu. Niki pun bisa disebut sahun lalih sebelum sembahyang. Atau berpakaian niki ndak sesuai, menutup aurat lagu kadang kan zaman makin macam rua apalagi elek masjid elek kota arak rukuk atau nyikan sujud lah wah kelewat sampai senggita warna celana dalam kaos ni ketat napas sujud tae kaos jok atas bu celana turun jok bawah senggita celana luar dalam maka nikilah ia pun perlu adab di dalam sembahyang. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi saat lalu tunaian ibadah solat di masjid terutama, maka gunakanlah pakaian terbaik. Maka daftar sila pakaian-pakaian syar'i dalam lemari teniki mbe sandekman tegadu ibadah. Ada narak pakaian niki tegadu sembahyang, arak sak tegadu begawean, arak sak tegadu nabi pun dan harta benda barang-barang sak berdua teniki ada baik pernah dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus makna lalih sak kedua dia sempurnakan wuduk sendikman sembahyang wah bersuci pakaian wah solat lagu saat sembahyang lalih mbe kenan saat sembahyang lalih bisa jadi ndak sempurna tunaian rukun-rukun sembahyang mbe rukun qauli mbe rukun fi'li mbe rukun qalbi niki nah sakatelu lalih setelah sembahyang mbe kena lalih setelah sembahyang selesai sembahyang malik gawe pegawaian sandi sesuai. Amun dengan baju sembahyang biasa mata dia jaga, ucapan terjaga, pegawaian terjaga. Lagu masih gawe pegawaian yang melanggar aturan. Maka ia perlu terjaga sebelum sembahyang harus terjaga, nyingka sembahyang dan setelah sembahyang. Ada yang tidak mau gelar sahun celaka bagi dengan sembahyang, yakni orang yang lalih. Arti lalih dalam tafsiran niki yakni menunda-nunda waktu sholat. Dalam tafsiran lain barasa baru yang sampai lalih sendikman sembahyang wuduk din sempurna, lalih nyikan sembahyang rukun dik enggak dan lalih setelah sembahyang dik jaga diri padahal baru engkah menghadap kepada Allah lagu melakukan kemaksiatan. Wa akhraja Ahmad bi sanadin jayyidin ila akhirih. Alamat sambung masih berkaitan dengan sembahyang masih bilo ni hampir 5 atau 6 masih 6 lembar karing 6 lembar berkaitan dengan ibadah sembahyang. Saking penting ibadah niki karena ini adalah ibadah yang paling pertama dihisab. Mudah-mudahan selama hidup kita saat dihisab sembahyang teniki mudah-mudahan sempurna. Bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, selanjutnya barak biasa kembali kita hadiahkan